Wasiat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pidana pencurian dengan kekerasan. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib sidang terlebih dahulu. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 7. Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baik, sidang dengan nomor perkara 500-B-2020-PN Tasikmalaya atas nama terdakwa Irfan Zailani bin Hakim pada tanggal 6 Juli 2020 dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang hadirin peserta sidang. Sidang akan segera dimulai. Pengunjung dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi, jangan mengganggu jalannya persidangan. Baik, jaksa penuntut umum sudah siap? Penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili dan memeriksa perkara nomor perkara 500-B-2020-PN Tasikmalaya atas nama terdakwa Irfan Zailani bin Hakim dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa penuntut umum silahkan panggil terdakwa. Terus pengadilan panggil terdakwa untuk ruang sidang. Baik, saudara silahkan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Saudara sehat? Sehat Yang Mulia. Berdasarkan 155 KUHP, maka Majelis Hakim Ketua akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap, Irfan Zailani, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Samarinda 8 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang ojek, alamat RT 3 RW 4 Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Baik,
Di sini terdakwa telah didakwa maksimal 9 tahun penjara. Menurut pasal 56 KUHP, saudara di sini wajib didampingi penasihat hukum. Benar ini penasihat hukum saudara? Benar Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan maju untuk memberikan kartu advokat dan surat kuasa khusus saudara. Untuk terdakwa dan penuntut umum silakan maju. Sesuai agenda hari ini, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, apakah terdakwa dan penasihat hukum sudah mendapatkan salinan surat dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Sudah Yang Mulia. Baik, meskipun sudah, tetap diperintahkan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk memperhatikan penuntut umum membacakan surat dakwaan dan menjelaskan dakwaannya. Baik, kepada jaksa silakan untuk membacakan dakwaannya. Surat dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang terhormat, serta para hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tiap-tiap perkara pidana, surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan. Surat dakwaan tersebut menentukan batas-batas pemeriksaan dan penelitian hakim yang membuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa, dan hakim memutuskan berdasarkan atas fakta-fakta tersebut tidak boleh kurang ataupun lebih. Bahwa samping itu, materi dari surat dakwaan harus memuat unsur-unsur materi berupa 1. Adanya perbuatan, 2. Adanya tempat dan waktu perbuatan, 3. Masalah-masalah yang memberatkan atau meringankan. Bahwa dalam dakwaan, penuntut umum mendakwa terdakwa sebagai berikut. Bahwa terdakwa Irfan Zailani bersama dengan Tony pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gubernur Suaka, Kelurahan Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang lain masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Telah melakukan tindak pidana mengambil secara paksa barang berharga seperti motor, handphone, dompet, dan kalung emas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Khalifah Aziza dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari di jalan raya, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Irfan Zailani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Baik, terdakwa, apakah mengerti apa yang dikatakan jaksa? Mengerti Yang Mulia. Apakah terdakwa ada keberatan? Semua saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Setelah menerima surat pemeriksaan dan salinan surat dakwaan dari penuntut umum, tidak ada keberatan yang akan kami ajukan. Baik, karena penasihat hukum tidak akan mengajukan keberatan, menyatakan setuju, apakah penuntut umum sudah siap dengan saksi dan alat bukti? Belum, Yang Mulia. Baiklah, maka kami beri waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi dan alat bukti. Sidang ditunda sampai tanggal 12 Juli 2020 untuk pembuktian. Sidang selesai. Pada hari ini, Senin 13 Juli 2020, Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan nomor 500/B/D/2020/PN Tasikmalaya atas nama terdakwa Irfan Zailani bin Hakim sebagai terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah sudah siap dengan saksi-saksi? Siap, Yang Mulia.
Silahkan penuntut umum untuk memanggil korban. Silahkan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan memeriksa identitas korban terlebih dahulu. Nama lengkap Khalifah Azizah, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 7 September 1967, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pegawai kasir, alamat Jalan Tendan Harun nomor 71, Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudari bersedia disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk kembali. Di sini, Anda sebagai korban, barang apa saja yang diambil oleh terdakwa? Sepeda motor, uang, dan barang berharga lainnya, Yang Mulia. Bisa dijelaskan lagi kronologis kejadiannya? Jadi saat itu tanggal 30 Juni tahun 2020 pada malam hari sekitar jam 11 malam, saya sedang mengendarai motor di daerah Jalan Suaka Tasikmalaya setelah selesai dari supermarket tempat di mana saya bekerja. Saya memang biasa melewati jalan tersebut untuk pulang menuju rumah. Pada hari kejadian, ketika saya sedang mengendarai motor, saya merasa seperti ada seseorang yang sedang mengikuti. Tiba-tiba saja motor yang sedari tadi mengikuti saya dari arah belakang terus menyerempet hingga akhirnya terjatuh ke aspal. Dari situ kemudian mereka mendekati saya dapat dengan jelas melihat seseorang memakai topi, mengancam dan menodongkan celurit hingga mengenai wajah saya, sementara pria yang lainnya mengambil motor beserta barang yang ada di dalamnya. Kemudian mereka pergi dan saya berusaha untuk mencari pertolongan dan bantuan di daerah sekitar tersebut. Baiklah, cukup. Untuk JPU, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Untuk penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Apakah Saudara yakin bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap Anda? Saya yakin, karena pada saat terdakwa membegal saya, terdakwa hanya mengenakan topi saja, jadi saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, penuntut umum, ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Ada Yang Mulia. Baiklah, penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Petugas pengadilan memanggilkan saksi untuk ke ruang sidang. Saudari saksi bernama Hartati, Ya, Yang Mulia. apakah saudari Hartati mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, Anda bersedia disumpah? Baik, Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, kepada Saudara Hartati, apakah benar Anda seorang polisi? Benar, Yang Mulia. Benar Anda yang menangkap terdakwa? Benar, Yang Mulia.
Bisa diceritakan bagaimana proses penangkapannya? Pada malam itu, saya dan petugas lainnya sedang melakukan patroli di Jalan Suaka. Saya melihat korban tergeletak di pinggir jalan, lalu korban pun langsung meminta pertolongan, dan saya langsung membawanya ke kantor polisi. Keesokan harinya, saya dan petugas lainnya mencari keberadaan terdakwa, dan saat proses pencarian, kami melihat motor dengan ciri-ciri yang sama dengan milik korban. Kami mengikuti mereka hingga ke daerah Cisumur dan menangkap terdakwa. Namun, kami kehilangan satu orang lagi yang pada saat itu bersama dengan terdakwa. Lalu saat penangkapan, apa yang dilakukan terdakwa? Terdakwa menyerahkan dan mengakui perbuatannya. Baik. Baik, terima kasih, Saudara Hartati. Pada jaksa, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Yang mulia, apa saja bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan? Bukti yang saya dapat yaitu sepeda motor korban yang digunakan terdakwa, barang berharga korban seperti handphone, dompet, dan kalung emas yang terdapat di bagasi motor korban. Apakah ini benar motor yang Anda temukan? Dan apakah Ya, benar ini barang? Ya, benar. Para penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Yang mulia, saudara saksi, apakah Anda yakin bahwa celurit yang Anda temukan adalah milik terdakwa? Yakin karena saya menemukan celurit tersebut di dalam bagasi motor korban. Tapi bukannya saat penangkapan, terdakwa itu sedang bersama DPO, jadi mungkin saja itu celurit bukan milik terdakwa. Ya, memang. Terdakwa juga mengakui bahwa celurit itu bukan milik terdakwa, tetapi dialah yang melukai korban saat diperiksa di penyidik. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudari. Silakan saudari untuk meninggalkan ruangan sidang. Terdakwa, dipersilakan duduk di kursi pemeriksaan. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalankan pemeriksaan? Ya, yang mulia. Apakah benar Anda yang melakukan pencurian? Benar, yang mulia. Kenapa Anda melakukan hal itu? Dan apa yang ada di pikiran Anda pada saat itu? Saya terpaksa melakukannya, yang mulia. Untuk membayar hutang saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya benar-benar bingung. Baik, untuk jaksa penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, rangkaian pembuktian pada hari ini telah selesai. Kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan mempersiapkan surat tuntutan yang akan diajukan di sidang berikutnya. Dengan ini, sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Pada hari ini, Senin 20 Juli 2020, sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan nomor perkara 500/P/2020/2020/PN Tasikmalaya Irfan Zailani bin Hakim sebagai terdakwa dan kuasanya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kali ini adalah mengajukan surat tuntutan oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum siap mengajukan surat tuntutan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, dipersilahkan untuk pembacaan tuntutan. Surat tuntutan. Penuntut umum dalam rekuisito dirinya telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Irfan Zailani bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Zailani tersebut dalam penjara 9 tahun penjara. 3. Menyatukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi Z2309SS, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi Z2309SS, nomor rangka MH8BE4DFA 9J685403, nomor mesin E4511D7111103, atas nama Anji, alamat Jalan Danten Harum nomor 71, Kelurahan Bungulsari, Kecamatan Bungulsari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 1 buah celurit, 1 buah handphone merek iPhone X, 1 buah dompet berwarna merah, 1 buah kalung emas diberikan kepada saksi korban Khalifah Aziza. Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2020. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaannya? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan nota pembelaan. Baik. Panitera, berapa 7 hari ke depan? Tanggal 26 Juli, Yang Mulia. Baik. Dengan ini sidang ditunda selama 7 hari. Sidang ditutup. Pada hari ini, Senin 27 Juli 2020, sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan nomor perkara 500-P-B-2020-PN Tasikmalaya Irfan Zailani bin Hakim sebagai terdakwa dan kuasanya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara siap mengikuti sidang kali ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai agenda yang telah ditentukan, hari ini pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silahkan penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaannya. Dan penuntut umum silahkan disimak baik-baik. Pembelaan dari penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang terhormat, serta para hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Nota pembelaan. Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah jaksa penuntut umum uraikan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikianlah nota pembelaan ini kami ajukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Hormat kami, tim penasehat hukum terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Setelah membacakan pembelaan dari penasihat hukum, salinannya diberikan ke hakim dan jaksa penuntut umum. Baik, saudara terdakwa, Anda memiliki pembelaan tersendiri? Tidak ada, Yang Mulia. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, juga saksi dan alat bukti dari penuntut umum, maka kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan akhir untuk perkara ini. Namun, Majelis Hakim membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang. Penasihat hukum bersedia? Penuntut umum bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus, Yang Mulia. Baik,
Sidang hari ini ditunda selama 7 hari ke depan dan akan sidang kembali pada tanggal 2 Agustus 2020 dengan agenda putusan akhir dari Majelis Hakim. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan pada hari ini, tanggal 2 Agustus 2020, sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana pencurian dengan kekerasan nomor perkara 500-P-B-2020-PN Tasikmalaya Irfan Zailani bin Hakim sebagai terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara siap mengikuti sidang kali ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai agenda yang telah ditentukan, hari ini pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Kepada penasihat umum, terdakwa, dan penuntut umum, silahkan disimak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Perkara terdakwa Irfan Zailani bin Hakim, tempat lahir di Samarinda, tanggal lahir 8 Juli 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 3 RW 4, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan tukang ojek. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Irfan Zailani bin Hakim telah terbukti secara sah dan menyatakan pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 9 tahun penjara. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan pula agar terdakwa tetap tinggal di rutan Tasikmalaya. 5. Menyatakan bukti unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah dengan nomor polisi Z2309SS, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi Z2309SS dengan nomor rangka MH8BE4DFA9J685403 dengan nomor mesin E4511D71111103 dengan STNK atas nama Anji dan alamat Jalan Letnan Harun nomor 71 Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 1 buah celurit, 1 buah handphone merek iPhone dengan jenis iPhone X, 1 buah dompet berwarna merah, 1 buah kalung emas dikembalikan kepada saksi korban Khalifah Azizah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2020 oleh kami, Sisdeho Tagaol SHMH sebagai Ketua Majelis, Restu Septia SH dan Yusri Septia SH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hulan sebagai panitera dan dihadiri pula Salsabila Dwi Rahmi SH sebagai penasihat hukum, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan terdakwa tersebut di atas. Sidang perkara terdakwa Irfan Zailani bin Hakim, perkara nomor 500-P-B-2020-PM Tasikmalaya dinyatakan ditutup.